kali ini akan saya ungkapkan bagaimana pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu an tentang konsep rumah tangga bahagia. Bapak-bapak sekalian, kalau malam ini malam santai, malam panjang Pak ya, jadi santai aja, sambil ngerokok juga boleh, sambil minum juga boleh, dan hebatnya lagi sambil ngantuk juga boleh ya. Nggak masalah, nggak ada. Dan ngantuk itu ternyata ya rahman Allah, makanya dipersilakan ngantuk sebelum adanya undang-undang dilarang ngantuk. Jadi kata Abdullah bin Umar, yang pertama pilar kebahagiaan itu suami istri pelaku rumah tangga itu orangnya rukun. Bahasanya sana mahabbah, saling cinta mencintai, mengasihi mengasihi. Jadi mencintai suami, mencintai istri itu syarat bahagia. Mencintai suami, mencintai istri itu kalau masih pengantin, masih baru, nggak terlalu sulit. Yang sulit itu kalau pengantinnya sudah lama. Makin lama jadi pengantin itu, ya makin sulit mencintai itu kalau tidak benar-benar dipikirkan. Ya, itu tidak jarang orang itu ribut kalau sudah tua. Dulu masih muda rukun, kayak perangko bekas, mana-mana itu nempel aja yang perempuan itu. Yang dilalah yang laki-laki ditempelin juga mau. Bareng sudah umur 70 tahun, yang ditempeli nggak mau, yang nempel juga nggak mau, baunya juga nggak umum-umumnya orang. Masih bisa cinta. Nah, di situ ukurannya. Ketika sudah cinta rumah tangga sudah berumur di atas 20 tahun, dilihat masih ada cinta. Kalau masih ada, cepat-cepat dirawat. Sebab cinta itu asalnya cinta, kasih, sayang, itu bahasanya. Orang tidak mungkin akan mau berkorban, berjuang untuk apapun ketika kehilangan cinta. Nah, oleh karena itu kata Sayyidina Abdullah bin Umar, yang pertama ada hub, ada cinta antara suami dan istri. Nah, cinta ini kata orang dulu berjalan sepanjang dia belum punya anak. Kalau dia nanti punya anak, maka cinta ini meningkat menjadi kasih. Namanya cinta kasih. Senangnya sama istri, senangnya sama suami bukan main, tapi senang lagi. Yang lebih disenangi lagi adalah anaknya, karena ini tumpuan harapan. Kalau si anak ini sudah besar, nanti menikah, punya cucu, kasih ini meningkat lagi menjadi sayang. Sama perempuan ini, loh, saya dikasih cucu sama dia, saya dikasih rumah, saya dikasih kebun, saya dikasih kedudukan, saya jadi orang terhormat ya gara-gara perempuan tua ini. Sayang. Jadi cinta, kasih, sayang. Dan itu boleh dimiliki oleh semua orang. Petani boleh, pedagang boleh, pejabat boleh. Semua boleh, asal mau memiliki cinta, memiliki kasih, memiliki sayang. Gimana caranya? Ciptakan di rumah masing-masing. Gimana cara mencintai suami, mencintai istri? Bagaimana menyayanginya? Bagaimana mengasihinya? Bisa kita lakukan. Kedua kata Abdullah bin Umar, wa auladuhu abrun. Dia punya anak, anaknya bakti kepada orang tua. Yang kedua apa? Anak yang berbakti kepada orang tua itu bukan sekedar anak yang berbuat baik. Bakti itu apa? Bakti itu atas suatu sikap dan perilaku yang menyenangkan orang tua. Tidak tentu dengan materi. Tidak hanya dengan materi, yang bukan materi pun termasuk bagian daripada bagaimana menyenangkan
merindukan, membanggakan hati orang tua. Dan itu tidak bisa didapat hanya dengan membalik telapak tangan. Tidak cukup hanya sekedar kepengen. Tidak cukup hanya dengan anak dikasih nama yang hebat. Orang kalau sore-sore ngobrol di depan rumah itu ada tempat di bawah pohon, di bawah kembang, tempat duduk itu. Ngobrol-ngobrol di sana cerita. Aduh, anak saya sekarang ini yang besar itu masuk kuliah. Alhamdulillah keterima. Ini habis uang 2,5 juta. Ini yang SMA ini habis uang 1,5 juta. Yang SMP ini habis uang 1 juta. Waduh, pusing kepala saya. Situ juga, ya anak saya juga masuk sana. Itu juga, waduh aku, Masya Allah, uang habis. Ada satu ini diem aja, bapak itu nggak ngomong-ngomong. Besok sore, kapan-kapan ngobrol gitu lagi. Begitulah obrolan orang kampung itu tentang pendidikan anak. Yang orang yang diem ini tadi punya istri lagi hamil tua. Lahir si anak laki-laki, senang tasyakuran diadakan walimatul tasmiyah. Orang-orang tetangga, teman-teman dikumpul, diundang semua untuk hadir di sana. Ketika pengumuman nama, ditanya, Pak, siapa nama anak yang baru lahir? DRS Ahmad. Siapa Pak? DRS Ahmad. Loh, kok pakai DRS? Nah, timbang payah-payah nyekolahkan. Rupanya kesimpulannya anaknya sekolahkan paling pol keluar nanti dokter Andes. DRS, itu DRS. Loh, kok goblok semua ya orang-orang. Kenapa kok enggak sekali langsung dikasih nama DRS gitu? Nah, dicoba sama dia. Anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua itu yaitu anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu anak bukannya harus alim, tapi jelas tidak bodoh. Alim sih enggak, cuma tidak bodoh. Kalau orang bodoh itu di bagaimanapun ya tetap bodoh aja. Jangan dikira, oh enggak apa-apa, anak saya di Pariaman bodoh, besok tak bawa kelambak ke Bandar Lampung. Mesti pinter, enggak, malah ketoro lebih bodohan lagi. Barang di sini aja bodoh, barang dibawa ke Bandar Lampung, loh anak saya kok lebih bodoh dari biasanya ya. Apalagi kalau dibawa ke Jakarta lebih bodohan lagi. Jadi jelas anak yang bisa berbakti kepada orang tua itu bukan anak bodoh. Tapi tidak mesti harus orang pinter. Sebab yang pinter itu tidak mesti bisa berbakti kepada orang tua. Orang yang pinter itu banyak juga yang karena pinternya orang tua jadi susah, tidak karu-karuan. Padahal anaknya pinter semua. Pinter ngapusi orang tua, semuanya pinter. 7 keliling bapaknya pusingnya tidak karu-karuan. Jadi tidak mesti, tapi jelas dia tidak bodoh. Anak yang bisa berbakti pada orang tua itu jelas anak yang punya pengetahuan agama. Karena yang merentahkan berbakti kepada orang tua itu hanya agama. Sekarang pinter matematika, nggak ada pelajar matematika suruh berbakti pada orang tua. IPA tidak ada, IPS tidak ada, PPKN tidak ada. Tidak ada semua. Yang ada itu pelajaran agama. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Masih membok mubelelean iku swarga ning isore sikili. Jangan ragu-ragu kamu mencium tangan ibumu walaupun tangannya sangat kasar sekali. Jangan ragu-ragu mencium tangan bapakmu. Dari tangan itulah keluar banyak nikmat dan hikmah yang sampai kepada kamu, mengantarkan kamu jadi orang adalah si tua bangka itu. Karena itu tidak ada yang layak kamu berikan kecuali penghormatan.
Kalau kamu sendiri sudah tidak hormat kepada orang tuamu, jangan harap orang lain akan menghormati orang tuamu, dan berikut kamu juga tidak akan dihormati orang. Jadi orang tua, kenapa kepada orang tua anak harus bakti? Bukan berbuat baik, tapi bakti. Apa sebabnya? Sebab jasa orang tua, kebaikan orang tua pada kita itu nggak mungkin bisa dibalas. Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa balas. Kalau toh bahasanya bisa balas, balasannya itu semu, bukan pembalasan yang hakiki. Apa sekarang pulang dari pasar, bapaknya dibelikan pelembungan yang karena dulu inget waktu masih kecil dibelikan bapaknya. Pulang dari pasar, bapaknya dibelikan sepatu kecil. Ingat bapak dulu belikan saya yang kalau diinjek bunyi gitu. Apa nak? Anu pak, ini ada sepatu kecil ini untuk bapak. Lu, kamu kok lihat? Saya ingat bapak dulu beliin saya. Oh, balas jasa maksudnya. Iya, ini karena dulu sepatu kecil dibalas dengan sepatu kecil. Kata bapaknya, sambut di mana kamu nak? Orang tua mengurus anak, harapan hidup dan berjaya. Nggak ada orang tua ngurus anak itu kapan ya anak saya ini mati, itu kan nggak pernah. Walaupun sudah ngap-ngapan itu masih tetap diharapkan hidupnya, betul? Apa kalau sudah ngap-ngap tertekak? Harapan orang tua ngurus anak, harapannya hidup bukan mati. Itu asal masih waras loh sininya loh. Kecuali kalau sudah tidak waras lagi, wallah alam, saya tidak tanggung jawab itu. Tidak ikut-ikut itu kalau sininya sudah ada gini ya. Selama itu masih jejak, tentu tidak akan punya harapan mati terhadap anaknya. Harapannya tetap hidup. Kedua, orang tua mengurus kita dengan rasa bangga. Orang tua ngurus kita itu bangga. Hatta sudah sakit itu loh, orang tua masih tak bangga ngurus kita. Ibu-ibu itu digendong terus anaknya meriang sudah 3 hari 3 malam. Ditanya sama tangganya, kemana dek, kemana kok nggak kelihatan kok si Ujang sakit. Udah dibawa ke puskesmas sudah. Mana? Walah, anak gantengnya kaya ngene kaya bapak iyo, kok iso loro kayak gini kurung mari-mari. Ibunya hidungnya mekrok karena anaknya dilem ganteng itu gede. Warnanya sapol. Padahal jadi kesek anak itu. Seneng. Gitu. Dilus-lus anaknya kok pintar sekali. Kemana-mana sampai datang orang hajatan itu loh. Anak sakit itu dibawa. Orang hajatan Pak Lukman Sunata, si anaknya nggak ada sakit datang ke Pak Lukman. Karena dipikir-pikir hajatan sunatan anaknya 2 orang ini cuma sekali. Kalau tuh disunat lagi ya tidak diselamati lagi kok. Jadi maksud harus datang. Anak sakit digendong itu orang tua itu bangga, seneng, ya Allah. Alangkah bahagianya hati seorang ibu itu kepada kita. Mulanya tidak ada yang bisa membalas. Tapi kalau anak ngurus orang tua, harapan hidup apa mati? Loh, aku ini tanya beneran Bu ya. Kita kan punya orang tua semua. Apa ada yang lahir dari batang pisang nggak pakai orang tua? Punya orang tua. Ketika mak kita, bapak kita yang sakit dulu, harapan kita itu mati apa hidup itu bapak? Ini aja sudah beda. Orang tua ngurus kita, harapannya kita hidup. Kalau kita ngurus orang tua, harapannya mati. Orang tua dulu yang susah payah, ndas sikil-sikil gendas.
bolehnya memperjuangkan kita, karena bukan tergolong orang kaya bener, cuma cukup-cukup aja. Tamat SD, sekolah SMP masuk SMA, selesai perguruan tinggi, sudah dapat perguruan tinggi, lulus cari pekerjaan, tambah lagi S2, S3, sekarang sudah jadi orang hebat, ditugaskan di Makassar, ditugaskan di Medan, ada di Palembang, ada di Bandung. Di rumah tinggal 2 orang, sama pembantu aja nggak punya, tua-tua semua, ditinggalin sama anaknya. Betul? Betul? Lu apa di sini ada orangnya kayak gitu? Orangnya datang nggak? Ya tidak bisa, ya satu jadi bupati di sana, jadi anggota DPR di Aceh, jadi pengusaha konglomerat di Bandung. Orang tuanya tinggal di Pariaman. Yang satu umur 79 tahun, yang satu itu 93 tahun umurnya. Emangnya mau dibawa kemana? Kalau dibawa diajak di Bandung sana, suka nyasar pulang, nggak bisa lagi, lupa alamat rumah anaknya. Jadi urusan orang kampung, tinggalkan di kampung saja. Sampai di kampung, pada satu saat orang tuanya sakit. Dikasih tahulah anak-anaknya yang merantau tadi bahwa bapak sakit keras, kamu cepat pulang, kalau nasibmu kurang bagus, sudah diet tanah merah. Anaknya gemeter bukan main. Ingat jasa orang tuanya, waktunya kolahkan dulu sampai jadi pegawai, jadi orang hebat, sampai itu maisan neneknya dijual, itu masih juga belum cukup. Yang tanah warisan sudah habis, padahal di tanah warisan itu ada neneknya dikubur di situ, ikut kejual juga. Ya Allah, diteruskan apa enggak ini, Pak? Yang kedua tadi kan sudah tahu ya. Oke. Begitu anaknya datang, dari Medan datang, dari Palembang datang, yang di ujung Pandang datang, dari Bandung datang, lalu anaknya 4 laki-laki. Jadi orang hebat semua. Waduh, rumahnya kawan-kawan teman sekolah pada datang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu kamu pulang ya? Alhamdulillah, Masya Allah, lama ya kita tidak bersama. Wah, lama bukan main. Malu, konglomerat datang. Pakai kaos oblong, celana pendek, pegang HP dengan apa namanya itu, pipa gading apa tulang, kita nggak tahu. Rokoknya ya di Samsu gitu. Wah, tumpukan di meja. Anak siapa itu? Jang, coba Jang, pulang Jang itu, belikan rokok. Berapa Pak? Ya dibeli semua aja di warung itu sini untuk orang-orang. Maklum konglomerat. Wah, sempurna. Bikin kopi, wah, malam pertama rame orang datang di rumah. Tanya bagaimana pekerja, wah hebat ceritanya, ngalor ngidul ngetan ngulon pokoknya komplit ceritanya. Malam kedua sudah agak surut orang datang, malam ketiga, keempat dan seterusnya tidak ada lagi orang bertandang. Masa cuti sudah habis, bapaknya sakit belum sembuh, maknya sakit belum sembuh, nunggu nih mak khawatir dipecat, kalau pecat kendilnya guling. Mak bapak ditinggal, kayaknya kurang ajar, orang tua sakit kok ditinggal, timbang ngelamun. Loh, yang kayak saya ceritakan ini ada apa enggak Pak? Kira-kira lo ada enggak yang gitu? Hah? Ada, cuma sampai nggak mau ngaku aja, takut terusannya cerita ini nanti kan. Ini tidak ada yang disindir, ini namanya menganalisa perjalanan. Solusinya kayak apa, nanti akan ketemu. Habis anaknya 4 orang atau 3 orang atau 2 orang yang kerja, bapak emak masih belum sembuh, sementara cutinya sudah habis, sudah harus pulang. Akhirnya nekat, sudah sarapan pagi, ngadep kepada bapaknya si sakit. Pak, itu Pak, saya ini sudah 10 hari pulang saya ini karena bapak sakit, sama adik juga pulang, ini semua kami orang 3 pulang semua. Tapi ini sudah 10 hari kelihatannya bapak belum sembuh,
tapi kami tinggal pekerjaan. Kami kalau nggak berangkat kerja takut nanti ya dipecat orang. Nah, namanya saja ikut kerja, cari kerjaan sulit. Kalau kami pergi, kami pulang meninggalkan bapak juga kasihan. Tapi bagaimanapun ya terpaksa kami harus berangkat. Anaknya yang keempat yang di rumah ini yang dulu itu yang bungsu sekali itu tidak kebagian kuliah. Cuman dulu mondok di pesantren, ngaji di musola. Ini yang sekarang ini ngurusi sawah, ngurusi kebun duren, ngurusi batang buku. Ya anak yang bungsu ini, yang nggak kebagian jabatan ini itu yang nungguin emaknya di rumah. Hadirin sekalian, apa kata anaknya? Ya kami minta maaf lahir batin Pak. Bapak juga sudah kami maafkan lahir batin. Ya itu halusnya. Kalau kasarnya begini, Bapak sudah ditunggoni 10 hari kok nggak sembuh-sembuh. Saya kalau terus-terusan begini, saya bisa kelendir saya guling. Saya dipecat dari pekerjaan payah. Oleh sebab itu Bapak itu sudah saya ikhlaskan. Kalau nanti mau mati, mati aja, nggak usah menunggu saya. Itu kalau dibahasakan lain itu jadinya begitu itu, cuma dihalusin. Saya minta maaf lahir batin, Bapak juga sudah saya maafin. Itu artinya apa kalau bukan begitu coba? Padahal waktu kita sakit dulu Bapak tidak pernah mengatakan, ya nak kamu sudah saya maafkan, Bapak juga minta maaf. Tidak pernah kan? Waktu masih kecil sakit digendong-gendong sama Bapak minta maaf sama kita. Enggak, tapi kenapa ketika mak bapak kita sakit kita minta maaf dan sudah saya ikhlaskan? Yaitu tadi, kalau orang tua ngurus anak harapan hidup, kalau anak ngurus orang tua harapannya mati. Karena itulah Islam mengatakan, akhirnya berangkat, ditinggalkan ini orang tuanya karena tugas, pergilah. Tinggallah anak yang ngurus orang tua di rumah, yang SMA-nya nggak tamat sebab biaya sudah nggak kebagian lagi. Kebun yang ada kuburan mbahnya itu udah kejual juga, semua sudah nggak ada lagi, bagian nyambung sudah kebagian. Karena itu dulu ngaji di musola, belajarnya sama Ustadz Syafi'i gitu. Diajari Yasin, diajari tahlil, diajari marhabah, jadi sholat hajat, sholat duha. Bapaknya sakit, tambah nemen, sakaratul maut. Anaknya datang di samping, Pak, ikuti saya ya Pak. Allah. Sudah dia bacakan Yasin, ucapkan. Si anak dengan penuh rasa kasih sayang dengan orang tuanya, dikalahkan semuanya, segala-galanya untuk ngurus orang tuanya. Karena dia diperintah oleh agama, dia korbankan semuanya demi orang tuanya. Dia tuntun orang tuanya membaca syahadat, membaca kalimat tauhid, mengucapkan kalimat Allah, sehingga dituntun oleh anaknya ketika ruh orang tuanya keluar dari jasadnya bersama dengan kalimat tauhid yang dikumandangkan oleh anaknya mengiringi keluarnya ruh dari jasadnya. Sekarang di antara 5 anak tadi yang punya bapak yang mana? 1, 2, 3, 4 atau yang kelima? Ternyata yang kelima yang mampu nuntun ruh keluar dari jasad bersamaan dengan kalimat thayyibah. Yang 4 sibuk dengan urusannya sendiri. Saya bukan melarang anak bapak kuliah tinggi-tinggi jadi pejabatan tinggi, tidak ada niat itu. Tapi kalau tidak ada agama yang mageri anak kita, dia lebih sayang dengan pangkat dan jabatannya daripada kepada kita sebagai orang tuanya. Betul? Ya, kalau betul ya tinggal nanti laksanain aja. Saya itu biasanya kalau
dehem begitu. Itu kalau di tempat lain itu biasanya minta minum. Tapi nggak tahu kalau di sini biasanya panitia terus ngerti kalau selesai dehem gitu tuh bawakan minum itu dulu itu. Sekarang juga masih kayak gitu. Oh ini guyon kok ya, jadi bukan anu kok ini. Umpama di anteng betul ya alhamdulillah gitu. Nah ini sudah ketiga ini lehemnya ini ketiga. Gimana lanjut? Kayak kampanye presiden aja. Hadirin hadirat rahimakumullah, ternyata kita bisa mengetahui sebenarnya yang jadi anak kita itu yang mana. Kalau kita tidak memperhatikan iman dan takwanya anak dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk asuhan, kita nggak kebagian. Kita nggak kebagian. Oleh karena itu betapa pentingnya pendidikan agama itu menjadi milik daripada anak-anak kita sekalian. Waduh, alhamdulillah. Masya Allah. Memang kalau orang Jogja itu bolehnya monggo itu harus 3 kali Pak, kalau sekali jangan dulu nanti. Kalau monggo itu kita cukup gitu aja, jangan sampai ngambil, malu dong. Kalau orang Jakarta itu cuma sekali monggo gitu. Nah itu langsung. Kalau Lampung nggak langsung aja, nggak pakai angkat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi yang dapat berbakti kepada orang tua itu anak yang mempunyai pendidikan agama. Nah anak yang dapat pendidikan agama itu anak yang kayak apa? Ya kalau di Indonesia ya dia yang di pesantren kan antara lain. Kenapa harus pesantren? Apa tidak cukup dengan sekolah? Bukan masalah cukup atau tidak. Kalau pesantren itu berbeda dengan sekolah. Pesantren itu berbeda dengan sekolah.